Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel DCU. Operasi teknik kimia 1. Mohon maaf, tadi ada yang tidak enak lah ya, jadi videonya saya potong. Saya lanjut lagi ke fluida yang non-Newtonian. Dia terbagi tadi itu ada yang tergantung waktu sama tidak tergantung waktu. Yang tidak tergantung waktu tadi sudah dijelaskan ada Bingham, pseudoplastik, dan dilantan. Sekarang yang bergantung pada waktu. Bergantung waktu itu ada dua, tisotropik dan rheopektik. Tisoprotik tadi sudah dijelaskan sedikit, lalu ada istilah di sini namanya bentonit. Mana tadi ya? Clay. Ini dia suspensi lempung bentonit. Saya mau jelasin bentonitnya dulu ya, sekalian ada informasi baru. Bentonit itu seperti ini. Kalau yang umum yang dilihat itu ini, ya batu bentonit. Sebenarnya bisa kamu jadikan bubuk lah segala macam. Dan ini kalau ini ditemukannya di Lampung, makanya dikatakan bentonit Lampung bahasanya. Dan ini untuk apa sih sebenarnya? Coba aja dicek. Barangkali Tokopedia ada penjelasannya ya. Ntar ini ada. Kalau di Tokopedia mah cuma jual doang ya. Tapi nggak ada masalahnya, kita baca boleh ya. 100 gram aja 68.000 ya. Kalau di sini dia buat bahan pomade, clay, pomade rambut kali ya, masker kecantikan dan kosmetik lainnya ini. Kalau di sini bentonit itu ilmu mineralogi ya, tanah lempung segala macam, transportasi dari hidrotermal abu vulkanik, natrium bentonit, kalsium bentonit. Aplikasinya buat proses pengolahan asam, proses pengolahan basa, pengecoran, proses ini kalau secara umum di Wikipedia. Tapi kalau nanti belajarnya spesifik ya, untuk biasanya ini buat ini ya, apa namanya tuh, limbah ceritanya ya, absorben adik ya. Oke, saya lanjut lagi ke sini. Bentonit, terus biji bunga matahari, sol, suspensi Gibson. Dalam prosedur desain untuk fluida tisoprotik dan rheopektik untuk aliran steady dalam pipa, nilai properti aliran yang terbatas ketika sebuah laju konstan geser terkadang digunakan di S2 dan W3. Selanjutnya fluida psikoelastis ya, dari Newtonian berarti ada 3. Bergantung waktu, tidak bergantung, fluida psikoelastis. Nah, di psikoelastis itu menunjukkan pemulihan elastis dari deformasi perubahan bentuk yang terjadi selama aliran. Mereka menunjukkan kedua properti viskositas dan elastis. Bagian perubahan bentuk ditemukan kembali di atas penghilangan tekanan. Contohnya adalah adonan tepung, nampal, bahan kimia yang mengentalkan bensin, dan lelehan polimer dan aspal. 3.5 ini ada aliran laminar dari fluida non-Newtonian independen waktu. Apa aja di sini yang dikaji adalah properti aliran dari fluida. Dalam menentukan properti aliran fluida non-Newtonian independen waktu, sebuah cup pipa ya, cup mana ya cup itu ya, saya bilang bukan pipa sih, cup itu lain ya, cell and tube lah ya, saya kecil cup itu ya. Ini lah ya. Ini yang kecil ini nih, yang ada di dalam. Ini ada cup. Yang di luar menyelindungin ini adalah shell. Ya. Jadi kan ada lubang-lubang nih, lubang-lubang ini isinya nanti cup ini. Ya, ini kan kalau dipanjangkan cup. Yang di luarnya adalah shell, yang putih ini nih, cover dia, itu shell. Jadi kalau ngeliat penampakannya seperti ini yang kecil-kecil ini cup, ini yang kecil-kecil bulat-bulat ini, yang luar ini paling luar adalah shellnya. Nah ini,
Nanti ini kan jadi kan ada bagian ruang ya di antara cup-cup ini. Nanti itu juga masuk bagian dari shell. Ini kalau ini kan shell and cup ya ceritanya. Lanjut. Sampai di mana? Shell and cup. Sebuah cup piskometer kapilar sering digunakan. Pressure drop delta P N per meter kuadrat untuk laju aliran Q yang diberikan dalam meter per 3 per second dalam pipa lurus dari panjang L bentuknya meter dan diameter dalam bentuk meter. Ini diulang untuk laju aliran yang berbeda atau kecepatan rata-rata. Ini bukan V besar ya, tapi P kecil ya. Kalau P besar itu dia volume. Jadi kecepatan rata-rata V meter per second. Jika fluida adalah independen waktu, data aliran ini dapat digunakan untuk memprediksi aliran di berbagai ukuran pipa. Sebuah plot D ini diameter, delta P per 4L, di mana tau W tekanan geser di dinding dalam Newton per meter kuadrat terhadap 8 V per diameter yang proporsional terhadap laju geser di dinding, ditunjukkan dalam gambar 352 untuk fluida hukum daya mengikuti persamaan 35-4. Nah, di mana dari persamaan ini itu ada N aksen adalah kemiringan garis ketika data diplot pada koordinat logaritmik dan K memiliki satuan N pangkat N kalikan S pangkat N aksen per meter kuadrat. Oke, di sini terus untuk N aksen sama dengan 1 itu fluida untuk Newtonian. Kalau N aksennya kurang dari 1 itu dia adalah pseudoplastik atau Bingham. Kan tadi dibilang ini yang bergantung pada waktu ya. Independen tadi kan ada ntar saya kasih tambah sini ya. Independen tadi kan ada 3 ya. Apa aja tadi? Fluida Bingham, terus ada lagi fluida pseudoplastik, dan fluida dilantan. Jadi ada 3 ya untuk yang independen waktu. Oke. Jadi di sini dikatakan kalau N sama dengan 1 dia fluida Newtonian, N aksennya kurang dari 1 dia pseudoplastik atau Bingham. Nah, terus juga jika kurva tidak melalui area asal. Sebentar. Kalau N aksen kurang dari 1 dia pseudoplastik atau plastik Bingham jika kurva tidak melalui area asal, dan untuk N aksen lebih dari 1 dia adalah dilantan. Oke, selanjutnya kita ke halaman 170. Ini kurva 35-2 adalah kurva aliran umum untuk fluida hukum daya. Hukum daya dalam aliran laminar dalam sebuah pipa. Ini adalah sebuah plot diameter delta P dibagi 4L, ya ini nih maksudnya, di mana tau W adalah tekanan geser di dinding dalam Newton per meter kuadrat terhadap 8 V per D. Oke, di sini lalu ada K aksen adalah indeks konsistensi dalam persamaan dalam persamaan 3.5/4 adalah nilai dari diameter delta P per 4L untuk
8V per diameter sama dengan 1. Jadi terus juga ada laju geser di dinding, itu min dV per dr terhadap W di sini adalah pakai persamaan ini. Nah, juga K aksen adalah viskositas ya, untuk ini viskositas untuk fluida Newtonian. Nah, persamaan 35-4 adalah pernyataan lain secara sederhana dari model hukum daya pada penerapan persamaan 35-2 untuk mengalir dalam pipa bundar atau lebih mudah menggunakan kondisi aliran pipa D2. Oleh sebab itu, persamaan 35-4 mendefinisikan karakteristik aliran hanya sama secara lengkap dengan persamaan 35-2. Itu telah ditemukan secara eksperimen M3 bahwa untuk sebagian besar fluida K aksen dan N aksen adalah konstanta yang melebihi kisaran dari 8V per diameter atau diameter dikalikan delta P dibagi 4L. Nah, terus juga untuk beberapa fluida ini bukanlah kasus dan variasi K aksen dan N aksen. Lalu nilai rinci dari K aksen dan N aksen yang digunakan harus valid untuk 8V per D atau D dikalikan delta P dibagi 4L aktual. Dengan dimana satu adalah kesepakatan dalam masalah desain. Metode ini yang menggunakan aliran dalam pipa atau cup. Nah, ini kan pipa atau cup, jadi pipa sama cup itu beda ya. Modelnya ya, maksudnya, dan juga material konstruksinya juga beda. Pipa atau cup sering digunakan untuk menentukan properti aliran dari fluida non-Newtonian. Dalam banyak kasus, properti aliran dari sebuah fluida ditentukan yang menggunakan viskometer berputar. Properti aliran K dan N dalam persamaan 35-2 ditentukan dalam beragam cara. Sebuah diskusi dari viskometer berputar diberikan di subbab 3.5i. Ketika properti aliran adalah konstanta berlebih dari sebuah kisaran tekanan geser yang terjadi untuk sejumlah fluida mengikuti persamaan M3. Nah, ini dia. Jadi sering sebuah gamma koefisien viskositas tergeneralisasi didefinisikan sebagai ini ya, di mana gamma memiliki satuan Newton dikalikan S pangkat N aksen per meter kuadrat atau LBM feet second pangkat 2N min N aksen. Konstanta properti aliran khas atau konstanta rheological untuk beberapa fluida diberikan pada tabel 35-1. Beberapa data memberikan nilai gamma bukannya nilai K aksen, tetapi persamaan 35-8 dapat digunakan untuk mengkonversi nilai ini jika dibutuhkan. Di beberapa kasus dalam literatur, nilai K atau K aksen diberikan sebagai dine ini ya. Mana sini? S pangkat N aksen ya per cm kuadrat. Kalau ini yang bentuk CGS kalau saya bilang ya. Jadi kalau di SI itu satuan internasional itu ada dua. Satuan itu sebenarnya tuh ada CGS sama SI. Kalau ini yang dulu dipelajari di sekolah ya, CGS sama SI kalau dulu kelas 1 SMA. Begitu masuk kuliah mulai ada English ya, mulai ada yang BTU. Jadi kalau kita dulu tuh SI dan CGS itu cm, gram, dan second. Kalau SI itu jadi gini nih, ada satuan namanya CGS terus versus dengan SI. Nah, CGS itu tuh cm, gram, second tuh detik ya, versus dengan namanya meter, kilo, detik juga. Nah, ini nih. Kok CGS? Nah, mulailah kamu sekarang masuk ke
apa tuh namanya yang English sini. Kalau di situ kan jadinya feet ya kalau meter, kalau kilogram dia lbm. Terus kalau detik ya tetap detik, second ya, gaya Inggris. Kalau di luar negeri sih rata-ratanya adalah Inggris ya, wajar ya. Oke, lanjut ke halaman 171. Nah, ini tabelnya. Flow property constant for non-Newtonian fluid. Jadi untuk yang fluida non-Newtonian. Ini N aksennya, ini gamanya, ini K-nya, ini referensinya. Ya. Jadi kalau mau tahu referensinya bisa baca di daftar pustaka. Mereka pasti letakkan di sana. Oke. Dari appendix A1 faktor konversi kamu bisa buka di PDF halaman 868. Ini kamu klik aja nih. 868. Nih. Tadi halaman berapa ya? 171 ya. 171 balik lagi ya. Jadi saya berikan sini guidance, maksudnya ya enggak kita ngecek lagi ke bawah lah ya. Ngecek satu-satu halaman. Jadi 1 lbf sini itu kalau dikonversikan ke dalam Newton, ini yang konversinya. Kalau misalnya dalam Gine diubah ke dalam lbf, ini konversinya. Ya, jadi gampang kan kalau mau 1 dina berapa ini? Berapa Newton ya, gampang. Ini sama ini kan bisa saling coret, seret. Langsung ke sini. Ya. Paham nggak? Ya. Jadi 1 dina itu sekitar ini nih lbf. Berarti kalau 1 lbf ya berapa itunya? 1 dina. Ya udah 1 per 2,008 × 10⁻³ Nah, sudah dapat itu, kita nyari ini kan, berapa Newton ini ya, tinggal kamu bagi. Ya. Oke, yang kedua adalah persamaan untuk aliran dalam sebuah cup. Nah, dalam permintaan ini untuk memprediksi pressure drop delta P, friksi dalam aliran laminar dalam sebuah cup. Persamaan 35-4 diselesaikan untuk delta P. Jika kecepatan rata-rata diinginkan, persamaan 35-4 dapat diatur ulang untuk memberikan bahwa bentuknya seperti ini. Ya, kalau dia pakai kecepatan rata-rata, ya lain cerita ya. Gini. Jika persamaan diinginkan dalam bentuk K yang berlawanan dengan K aksen, persamaan ini dapat disubstitusikan ke dalam persamaan 35-9 sampai 10. Aliran harusnya laminar dan digeneralisasikan. Bilangan Reynolds-nya telah didefinisikan sebagai ini. Jadi kalau kemarin kan kita bilangan Reynolds ya udah dikalikan aja rho, V, mu ya segala macam. Nah, sekarang ada NRE generalisasi. Nah, jadi kamu bisa pakai persamaan ini satu, bisa pakai persamaan yang ini, atau pakai persamaan ini. Jadi ada 3 persamaan ya. Lalu di sini metode yang ketiga ya, 3 metode faktor friksi gesekan, yang dimana secara alternatif metode penggunaan faktor friksi fanning diberikan dalam persamaan 2.10-5 hingga strip 7 untuk fluida Newtonian, tetapi penggunaan bilangan Reynolds yang tergeneralisasi. Nah, untuk ngecek persamaan yang ini, kamu bisa buka di halaman 100. Sini, ini NRE-nya, ini NRE yang umum banget yang kita pakai kalau misalnya bukan yang NRE generalisasi ya. Jadi diameter kalikan kecepatan dikalikan densitas per mu. Nah, kalau misalnya nanti ada yang bentuknya kecepatannya rata-rata, maka kamu harus mengubahnya. Dan di sini ada yang friction factor. Friction factor ini dia dicarinya dari sini. Ya, ini nih friction factornya. Oke, balik lagi ke halaman tadi 170 ya. Bukan ya? Sini ya. Oke, sekarang saya ke halaman 171. Nah, dia sih ngasih tahu ada persamaannya ini. Kalau kamu buka halaman 100 tadi bisa.
Ntar saya tambahin dulu ya. Yang ini nih. Salah. Nah, di sini bisa kamu cek di halaman 100 ya, segala macam. Ada faktor friction di sini, terus juga bisa pakai nyari delta pressure-nya, delta pressure. Ya, betul delta pressure ya. Nah, terus di sini nanti ya gambar yang ini nanti saya jelaskan ya. Contoh 35-1, pressure drop dari fluida hukum daya di aliran laminar. Sebuah fluida hukum daya yang memiliki densitas 1041 kg meter per 3, 1041 ya maksudnya, mengalir melalui 14,9 meter sebuah cubing. Cubing tuh kayak cup panjang. Ya. Cubing ya, yang memiliki diameter dalam, ID, inside diameter. Jadi kalau orang ngebor sumur itu namanya cubing. Kenapa? Karena pipa digabungkan terus-menerus ke dalam. Ya. Nah, di sini ada kata inside diameter. Ini sebenarnya istilah yang sudah harus diketahui oleh kalian ketika mempelajari transfer PASNAS. Ya, karena saya mengenal inside diameter waktu itu kuliah dari sana. Sebelumnya belum pernah dengar. Apa yang dikatakan inside diameter? Jadi begini, ibarat kata kamu punya pipa satu, terus punya lagi pipa satu lagi. Jadi pipa kecil dan pipa yang berdiameter besar. Jadi bisa ibaratkan ya, ini gambar dengan 2 dimensi ya. Ini yang bagian satu ini, ya saya bilang, ini adalah pipa yang kecil. Nah, sedangkan yang nomor 2 ini pipa yang besar. Pipa lebih besar ya kalau saya bilang ya. Jadi bisa ke imajinasi ya, bahwa pipa yang kecil pasti di dalam, terus ada pipa yang besar sini ya, modelnya seperti itu. Jadi gimana ya? Bentar ya. Jadi kalau ini yang besar, ini yang kecil itu bisa masuk nih kayak gini nih ya. Jadi ini yang besar, ini yang kecil kan, pasti begini kan, nggak mungkin di luar begini ya, maksudnya ya, diibaratkan. Nah, ini dikatakan cubing yang ini nih ceritanya. Ini daerah anulus, ini bagian cubingnya ya. Nah, ini kan ada diameternya nih, yang besar ini, pipa yang lebih besar, ada diameternya. Ini dikatakan adalah outside diameter, bagian sini. Lalu yang kecil, ini, ya ke sebelah sini, itu berat, sorry ya, nggak kelihatan ya mungkin ya. Yang ini, ya, yang pipa diameter besar, ini pipa diameter kecil yang orange. Masuk, bisa kelihatan ya posisinya ya kan. Nah, yang ini kan punya diameter, ini diameternya namanya outside diameter, sedangkan yang kecil ini adalah inside diameter. Nanti itu ada gap di sini nih, dari pipa yang paling luar, yang besar, dengan yang lain kecil nih. Ya, mau ngejelasin dulu doang sih, takutnya belum kepikiran ya. Oke, balik lagi ke soal ini. Yang memiliki diameter dalam atau ID itu 0,0524 meter ketika kecepatan rata-rata. Nah, ini ada bahasa kecepatan rata-rata, maka yang dipakai nanti pasti bilangan Reynolds yang tergeneralisasi ya. Kecepatan rata-ratanya 0,0728 meter per second. Rheological atau properti aliran fluida adalah K aksen 15,23. Ini dia kasih tahu ya. N S pangkat N aksen di sini per meter kuadrat itu setara dengan 0,318 lbf Sn pangkat 2, dan N aksennya adalah 0,40. Dia udah kasih tahu di sini. Tapi kalau nggak ada ya kamu cari ke tabel yang tadi ya.
Nah, sekarang kamu diminta hitung dong pressure drop dari friksi yang hilang menggunakan persamaan 3.5 strip 9 untuk aliran laminar. Periksa bilangan Reynolds tergeneralisasi untuk memastikan bahwa aliran itu laminar nggak sih gitu. Yang B, tolong kamu ulangi poin A tetapi pakai metode faktor friksi. Yang pertama kan pakai pressure drop, yang satu faktor friksi. Enak sih buku ini ada latihan soalnya, jadi ketika kita punya persamaan yang cukup banyak, bagaimana sih cara menggunakannya? Sebenarnya ke arah sana ya. Oke, penyelesaiannya, data yang diketahui adalah seperti mengikuti K aksen 15,23, N aksen 0,4, ID atau diameter 0,0524 meter, kecepatannya adalah 0,0728 meter per second. Jadi udah tahu ya di sini ID itu dianggap diameter. Nah, L-nya 14,9 meter, densitasnya 1041 kg per meter 3. Untuk bagian A mengikuti persamaan 35 strip 9. Ini persamaan untuk mencari pressure drop-nya yang pakai bukan factor correction ya. Jadi K aksen dikali 4L per D. Kamu kalikan di sini. Kalau saya hitung pakai kalkulator sih hasilnya 45.391,12093 Newton per meter kuadrat. Nah, terus juga kamu menghitung gesekan yang hilang, ya friction loss. Nah, friction loss itu kamu bisa buka di halaman 172, berarti di atas ya. Yang ini nih. Ya, ini saya bilang the friction loss. Oke, sini delta P per densitas. Kamu dapatkan harganya sekian, joule per kilogram. Terus kita akan menggunakan persamaan 35 strip 11 di sini ya untuk mencari bilangan Reynolds yang tergeneralisasi. Di halaman 171 ini kamu buka persamaannya. Tadi kan ada 3 tuh persamaannya. Yang ini loh, yang tadi saya bilang. Yang ini nih, ada 1, ada 2, ada 3. Nah, sekarang data kamu apa yang kamu punya ceritanya ya. Jadi diikut sertakan di sana. Kalau di sini kan N aksen, ini N aksen, ini N saja. Kalau di sini ada gamma, kalau di sini enggak, ini pakai K aksen. Disesuaikan dengan kebutuhan kamu. Disesuaikan dengan data yang kamu punya, maksudnya. Sorry. Oke, sudah. Sini kamu pakai persamaan yang ini, kamu masukkan, dapat nih angkanya tuh 1,108. Nah, balik lagi nih ke yang waktu dulu saya kasih di video 1 dan 2. Itu laminar, NR-nya kurang dari 10, kalau turbulen dia 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 4 sih, salah ini. Ya benar. Oh ya, lebih dari 10 pangkat 4 ya, atau ini ya. Dan aliran transisi itu 10 sampai 10 pangkat 4. Jadi bisa dikasih tahu dong dengan angka 1,108 laminar. Benar nih, laminar dia bilang. Makanya sini dikatakan oleh sebab itu alirannya adalah laminar. Maaf ya, ini transitnya ada yang kurang nih. Oke. Terus untuk bagian yang 4, tadi kan dia bilang bagian 1 dia pakai friction loss. Ya, yang kedua kamu yang pertama kamu pakai friction loss dengan persamaan ini. Terus yang kedua kamu pakai faktor friksi. Kalau ini friction loss, ini faktor friksi lain lagi ya. Nah, di sini kalau pakai faktor friksi, yang dari soal diminta menggunakan the friction factor untuk menentukan pressure drop. Nah, kamu pakai dulu pressure dropnya, pakai persamaan yang ini di halaman 172. Ya, setelah dapat, ini hasilnya. Sorry, salah. Yang ini belum dijelasin, maaf. Untuk bagian B, pergunakan persamaan 35 strip 12. Nah, kamu bisa di halaman 172, ini the friction-nya, the friction factor. Kalau yang pertama friction loss, yang kedua itu friction factor. Saya garisin ya, biar ada sebagai penanda ya. Ini friction loss. Kok ini sih? Ini friction loss. Kalau ini friction factor. Jadi ada bedanya di situ ya. Nah, kalau yang friction factor, kamu pakai, bentar, saya benerin dulu ya. Ini friction factor berarti, bukan friction loss.
16 ini ya, dibagi dengan kamu udah punya NRE generalisasi. Oke, dapat 14,44 lah. Kamu diminta juga substitusikan ke persamaan 35/13 persamaan ini sehingga didapatkan pressure drop-nya 45,39. Kalau di sini berapa pressure drop-nya? 45,39 juga. Tuh, ya. Jadi dia mencarinya dibalik sama dia. Oke, di sini untuk menghitung pressure drop untuk fluida ini udah selesai dulu ya, ini udah selesai. Jadi nanti kamu bagian sini bisa kamu hubungkan dengan yang sebelah sini. Oke, saya lanjut dulu. Ada lagi nggak ya? Bentar ya. Oh, dikit lagi kok, cuman ini ya. Oke, dari yang contoh soal ini ya sudah. Ada kalimat terakhirnya, dia bilang sini, untuk menghitung pressure drop untuk fluida plastik Bingham dengan metode tekanan hasil atau yield tersedia untuk aliran laminar dan didiskusikan secara detail di C1, P1 dan S2. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut lagi dengan video selanjutnya agar kamu tidak terlalu banyak itunya ya, maksud saya dengan harapan itu. Terima kasih atas waktunya. Like, comment, dan share terkait kebutuhan kamu di channel DCU dan saya ucapkan selamat pagi.